Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 50 hari sesudah Yesus naik ke sorga, murid-muridnya bersama Maria berhimpun sambil berdoa dan menantikan pencurahan roh yang dijanjikan Yesus. Kisah Rasul menceritakan peristiwa kedatangan Roh Kudus dalam bentuk bagaikan suatu tiupan keras dari langit, dan tampaklah bagaikan lidah-lidah api yang hinggap di atas murid-murid Yesus itu. Setiap orang dapat saling mendengar dan memahami satu sama lain menurut bahasanya masing-masing. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saudara, betapa dahsyatnya api itu. Sebuah kepala korek saja bisa membakar habis hutan berhektar-hektar. Demikian juga lidah-lidah api itu bisa membakar semangat para rasul dulu dan kita sekarang untuk berani menjadi saksi Kristus, mentobatkan banyak orang untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Saudara-saudari terkasih, ada 3 pesan bacaan-bacaan kitab suci pada saat kita merayakan Hari Raya Pentakosta ini. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga bukan berarti ia meninggalkan pengikut-pengikutnya. Ia justru pergi untuk memenuhi janjinya. Ia hadir dengan perubahan cara kehadirannya di tengah umatnya di seluruh dunia ini. Tidak lagi tampak secara badaniah, tetapi secara rohani, secara spiritual. Sebagai roh, kehadiran Kristus tidak lagi terbatas di suatu tempat atau pada salah satu atau beberapa orang sekaligus, melainkan secara tak terbatas, kapan atau dimanapun juga, secara serentak. Dengan cara seperti ini, Yesus Kristus dapat melaksanakan karya penyelamatannya secara universal kepada siapapun sesuai dengan budaya, bahasa, suku, dan bangsanya untuk menerima tawarannya untuk diselamatkan. Yang kedua, dalam suratnya kepada umat di Korintus, Paulus menegaskan bahwa karunia-karunia Allah adalah rupa-rupa, tetapi hanya ada satu roh. Seperti Kristus oleh Paulus diumpamakan sebagai satu tubuh, demikian pula gereja merupakan satu tubuh, meskipun banyak anggotanya. Dan kepada umat di Roma, Paulus menegaskan bahwa kehidupan kerohanian Kristiani yang sejati hanyalah mungkin apabila diukur dan dihayati menurut roh, bukan menurut daging. Hidup menurut daging berarti hanya hidup mengikuti nafsu, keinginan sementara, dan memperhatikan kepentingan diri sendiri. Yang dicapai tak lebih daripada kepuasan diri selama hidupnya sekarang, dan hanya sementara. Paulus mengajak kita hidup juga menurut roh. Roh inilah yang memberi kekuatan, daya hidup, yang menjaga dan memperkuat diri kita. Bukan hanya sebagai manusia daging biasa, melainkan sebagai manusia rohani yang hidup selamanya. Dengan diperkuat dengan roh, kita tidak akan mudah menjadi budak keinginan atau nafsu duniawi belaka. Yang ketiga, merayakan hari Pentakosta dengan benar dan sungguh-sungguh berarti bersedia dan bertekad untuk hidup, bersikap, dan bertindak seperti para rasul. Mereka adalah orang-orang biasa, sederhana, bukan orang-orang terdidik dan terpelajar, bukan orang-orang berpangkat atau berkedudukan tinggi. Tetapi berkat kekuatan Roh Kuduslah, mereka berani meneruskan dan melaksanakan tugas pewartaan Yesus Kristus Penyelamat kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Dengan kekuatan Roh Kudus yang sama, kita harus mau dan bersedia merasul, aktif mengambil bagian dalam memperkenalkan ajaran, hidup, sikap, dan perbuatan Yesus Kristus sebagai penyelamat kepada semua orang, apapun latar belakangnya.
Tidak hanya puas dengan menjadi orang Katolik bagi diri sendiri saja, tetapi sekaligus meneruskan keyakinan iman kita itu kepada siapapun lewat tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kita. Saudara-saudari terkasih, pada kesempatan berahmat ini saya ingin menyampaikan hubungan Pentakosta, sakramen Krisma, dan pencurahan Roh Kudus. Pertama, Pentakosta. Pentakosta adalah peristiwa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul sebagai peristiwa di mana para murid dan semua orang yang percaya kepada Kristus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dan sejak saat itu mereka tidak takut lagi untuk bersaksi tentang Kristus. Mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia mukjizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Yang kedua, sakramen Krisma. Peristiwa Pentakosta tersebut secara prinsip dapat kita alami pada saat ini, yakni di dalam sakramen Krisma. Karena melalui sakramen tersebut, kita menerima kepenuhan Roh Kudus beserta dengan karunia-Nya demi menyempurnakan rahmat pembaptisan kita. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan demikian tentang sakramen Krisma. Katekismus nomor 1288. Oleh peletakan tangan, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka yang sudah dibaptis demi penyempurnaan rahmat pembaptisan. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 15 sampai 17. Peletakan tangan ini di dalam tradisi Katolik tepat sekali dipandang sebagai awal sakramen Krisma yang melanjutkan rahmat Pentakosta di dalam gereja atas satu cara tertentu. Bandingkan Ibrani pasal 6 ayat 2. Yang berikut, Katekismus nomor 1289. Supaya menandai karunia Roh Kudus dengan lebih baik lagi, ditambahkan pada peletakan tangan pengurapan dengan minyak harum mewangi, minyak Krisma. Pengurapan ini menjelaskan nama Kristen yang berarti terurapi dan disimpulkan dari Kristus sendiri yang diurapi Allah dengan Roh Kudus. Bandingkan Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Yang berikut Katekismus nomor 1304. Seperti pembaptisan yang disempurnakannya, Krisma pun hanya diberikan satu kali saja. Krisma mengukir satu tanda rohani yang tak terhapus, satu karakter di dalam jiwa. Inilah tanda bahwa Yesus Kristus telah menandai seorang Kristen dengan meterai rohnya dan menganugerahkan kepadanya kekuatan dari atas, supaya ia menjadi saksi. Bandingkan Injil Lukas pasal 24 ayat 48 dan 49. Yang berikut Katekismus nomor 1305. Orang yang menerima penguatan atau sakramen Krisma memperoleh kuasa untuk mengakui imannya kepada Kristus secara publik dengan kata-katanya, seakan-akan sebagai jabatannya, quasi ex officio. Demikian misalnya dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas. Lalu yang ketiga, tentang pencurahan Roh Kudus. Setelah kita menerima Roh Kudus, baik dalam sakramen pembaptisan maupun dalam sakramen Krisma, kita masih tetap dapat memperoleh pencurahan Roh Kudus. Sebab dalam ranah rohani, jiwa kita maupun Roh Kudus bukan merupakan barang material, yang berarti jika sudah penuh diberikan,
maka tidak dapat ditambahkan lagi. Roh Kudus yang sudah secara penuh diberikan dalam sakramen pembaptisan dan krisma dapat terus dicurahkan kepada kita sebagai anggota gereja. Karena itu, kita mohon pencurahan Roh Kudus setiap kali merayakan hari Pentakosta dalam persekutuan doa atau secara pribadi sebelum kita membaca kitab suci, atau bahkan setiap hari sebelum memulai kegiatan kita sehari-hari. Meskipun demikian, layak kita sadari bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di luar sakramen tidak dapat menggantikan sakramen itu sendiri. Sebab efek sakramen krisma yang memberi karakter di jiwa menjadi penyempurnaan rahmat baptisan dan menjadi sarana penyaluran rahmat Allah sebagaimana diturunkan kepada para rasul, tidak dapat digantikan dengan doa pencurahan Roh Kudus di luar sakramen apapun dengan penumpangan tangan oleh awam. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa pada hari Raya Pentakosta ini kita semua mendapat pencurahan Roh Kudus beserta karunia-karunia-Nya yang membuat kita menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita dan menjadi saluran berkat dan rahmat bagi siapa saja yang kita layani dalam hidup kita. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Your name? My name? Yes. Oh, nama saya Hans Biermans. Saya dari Belanda. I like it very much. It looks beautiful. It's a pity we cannot get inside. Yes. Yes, okay. It's very good. Yeah. Yeah.